Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Madia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, selain mata, jantung, ada beberapa organ tubuh lainnya yang harus dijaga dengan baik. Salah satunya adalah telinga. Kenapa telinga? Karena telinga ini menjadi organ vital dalam sistem sensori tubuh. Untuk pendengaran iya, untuk keseimbangan tubuh juga iya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan telinga kita dengan baik. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kesehatan telinga. Nah, kalau ngomongin tentang telinga, telinga itu kan fungsinya untuk mendengar ya. Nah, kalau dilihat dari sisi psikologisnya nih, ini akan banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Apa saja manfaatnya? Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Membuat kita lebih fokus. Tentu saja ketika ada orang gitu yang lagi curhat atau cerita ke kita, dan ketika kita bisa mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik, tentu kita akan belajar untuk fokus gitu. Fokus dalam hal apa? Fokus dalam hal memperhatikan, oh kira-kira dia masalahnya apa ya, sehingga akhirnya nanti kita bisa menjadi orang yang lebih fokus ke depannya ketika ada orang mungkin cerita atau ketika kita menghadapi sebuah masalah, untuk berfokus pada solusinya bukan pada masalahnya gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Melatih kesabaran. Nah, ini juga penting nih, ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa melatih kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Misalnya nih, kalau orang lagi cerita ke kita gitu ya, kita akan melatih untuk bersabar, untuk tidak langsung komen ini itu gitu. Tapi kita dengerin dulu, kita latih kesabaran kita untuk jangan ngomong dulu, kita dengerin dulu, dengan otomatis kita bisa melatih kesabaran kita. Kita lanjut ke yang ketiga. Pelajaran untuk kehidupan. Nah, ini juga sangat penting gitu ya, ketika ada orang lain cerita gitu ya, kita mendengarkan, tentu ada ya pelajaran moral A, B, C sampai Z gitu ya, mungkin kita bisa dapatkan dari apa yang dialami oleh si A, si B, si C. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dan juga apa ya, ada manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari apa-apa yang sudah mereka alami gitu ya. Kita lanjut ke yang keempat. Tumbuhnya rasa empati. Nah, seringkali apalagi untuk kita yang tinggal di kota besar gitu ya, ini susah banget untuk menumbuhkan rasa empati ke orang lain yang ada di sekitar kita, karena mungkin rasa individualis yang tinggi banget gitu ya. Nah, ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, maka kita akan belajar untuk menumbuhkan rasa empati dari apa-apa yang sudah mereka rasakan gitu. Kita lihat yang terakhir, asah diri berpikir kritis. Nah, ini juga yang agak berat nih kalau kita nggak bisa belajar untuk menjadi pendengar yang baik, karena kalau kita bisa mendengarkan dengan baik, bisa menjadi pendengar yang baik, kita akan berpikir untuk gimana ya caranya berpikir kritis, tidak hanya berfokus pada masalahnya tapi solusinya, dan apa yang harus kita sampaikan ke orang tersebut ketika mereka minta nasihat dari kita. Oke, itu dia tadi 5 manfaat menjadi pendengar yang baik, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat menjadi pendengar yang baik ya. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Sahning Dian Ardini SPSI Psikolog, Psikolog Selaras Persona Indonesia. Selamat pagi Mbak Dian, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dian. Mbak Dian, hari ini kan sebenarnya tema besar kita dalam sisi medisnya adalah menjaga kesehatan telinga. Nah, kalau dari dunia psikologisnya gitu ya, telinga ini kan fungsinya untuk mendengar, dan ada salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita adalah ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, dan it's not that easy untuk menjadi seorang pendengar yang baik, dan kita akan membahas di beberapa manfaat menjadi pendengar yang baik ya Mbak Dian. Yang pertama, kita membuat kita lebih fokus. Apakah benar ketika kita menjadi pendengar yang baik gitu ya, kita bisa lebih fokus gitu? Oh betul sekali, karena ketika kita mendengarkan, itu kita perlu mencurahkan segala perhatian kita, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian fokus terhadap apa yang dibicarakan, terhadap kata-katanya, kemudian kita bisa juga menangkap arti dari kata-kata yang diucapkan oleh partner bicara kita, sekaligus menangkap ada kata kunci apa di situ, kemudian emosi-emosi apa saja yang bisa muncul di sana. Kemudian selain itu, ketika kita fokus, kita juga bisa menangkap bahasa tubuh yang muncul. Karena biasanya kalau kita tidak fokus, dari bahasa tubuh itu tidak bisa teramati oleh kita, sehingga banyak informasi yang tidak tertangkap secara tepat.
Oke, berarti sebenarnya ini ketika orang bisa fokus menjadi pendengar yang baik, keluarnya di luar dari mereka mendengarkan gitu ya, Mbak Dian, ini bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari untuk fokus mungkin dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Betul seperti itu nggak, Mbak Dian? Oh betul, karena, sebenarnya ketika kita melatih satu keterampilan dalam setting tertentu, itu otomatis kita bisa, memiliki keterampilan tersebut di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan lain dalam keseharian kita. Misalnya ketika kita berada di dalam lingkungan pekerjaan, kemudian kita sudah terbiasa untuk fokus, berarti kita hadir sepenuhnya beserta dengan pikiran, secara fisik, dan perhatian kita terhadap pekerjaan yang sedang kita hadapi. Sehingga efeknya adalah bisa melakukan pekerjaan itu dengan seoptimal mungkin. Tentu saja hasil yang diharapkan akan menjadi lebih baik. Oke, kalau fokus kerjanya, makanya effortnya itu jadi optimal dan hasilnya baik gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 2 nih, melatih kesabaran. Nah, apakah ketika kita mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, ini bisa melatih kesabaran kita? Biasanya nih Mbak Dian, kalau ada orang yang curhat atau cerita ke kita senangnya itu nimpalin gitu. Belum selesai yang curhat kita ngomong, A, B, C, kamu harus gini. Berarti ini memang bisa menjadi salah satu hal untuk melatih kesabaran kita untuk nggak langsung ngomong, tapi dengerin dulu gitu ya? Iya, betul sekali. Kadang ya, karena kita memiliki, pengalaman tertentu, terus kemudian kita memiliki nilai-nilai tertentu, sehingga kalau kita tidak terlatih untuk sabar, ketika seseorang bicara, kita itu pengen buru-buru, eee, mengemukakan yang berdasarkan nilai-nilai yang benar menurut kita. Kemudian pada saat, mendengarkan dengan baik ini, kita juga bisa terlatih untuk menunda untuk, melakukan hal yang lain, kemudian menunda untuk memotong pembicaraan, kemudian menunda untuk segera bermain, gawai kita, dan sebagainya. Yang itu juga akan, berdampak kalau itu kita lakukan secara terus-menerus dan kita latih pada diri kita, itu juga akan berdampak terhadap, eee, kegiatan kita dalam keseharian dan dalam, setting kegiatan yang lain. Oke, berarti memang salah satunya bisa melatih kesabaran kita gitu ya. Kita lanjut ke yang ketiga nih. Nah, ini juga yang kayaknya penting banget nih, Mbak Dian. Pelajaran untuk kehidupan. Jadi kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, mungkin yang curhat sama kita nggak akan satu gitu ya, mungkin banyak. Nah, sebenarnya mungkin kalau dinilai negatifnya agak repot juga ya gitu, dengerin banyak curhatan. Tapi kalau diambil sisi positifnya adalah kita bisa belajar banyak hal dari pengalaman hidup mereka tanpa kita harus mengalaminya. Mungkin pengalaman-pengalaman buruk kita nggak perlu mengalaminya, tapi kita bisa belajar sehingga kita bisa jangan masuk ke lubang yang sama seperti lubang yang dimasuki oleh mereka, seperti itu ya? Oke, jadi, ketika kita banyak mendengarkan, orang yang curhat gitu ya, mendengarkan banyak pengalaman orang, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman itu yang belum pernah kita alami. Bahkan ada yang, menurut kita, wow ternyata yang kejadian seperti itu ada ya, benar-benar di luar jangkauan pikiran kita. Karena selama ini mungkin dalam, perjalanan kehidupan kita sama sekali nggak pernah mendengar cerita itu, bahkan tidak pernah juga melihat orang lain, mengalami hal itu di sekitar kita. Nah, dengan demikian, informasi ini menjadi penting untuk wawasan pengetahuan kita terhadap masalah keseharian, karena sebenarnya yang diceritakan itu tidak lepas dari masalah sehari-hari, masalah dengan diri, masalah dengan keluarga, maupun masalah dengan, eee, setting pekerjaan. Nah, ini mungkin ketika nanti suatu saat kita, eee, mengalami, meskipun itu tidak harus mengalami ya, namun kita sudah, tahu persiapan apa saja yang bisa dijadikan acuan untuk solusinya. Dan ini juga sebenarnya bisa juga bermanfaat apabila nanti kita bertemu dengan orang yang mengalami hal yang sama, juga kita bisa berbagi tentang solusinya. Oke, jadi kita berpikirnya itu,
Oh ternyata ada banyak hal di luar, pemikiran kita yang ternyata terjadi gitu ya, yang, oh ternyata itu ada ya, mungkin kita pikirnya selama ini itu cuma terjadi di sinetron gitu ya Mbak Dian ya, tapi ternyata dalam kehidupan nyata ada yang realnya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi, apa ya, hasanah pembelajaran kita seperti itu. Kita lanjut ke yang keempat Mbak Dian, tumbuhnya rasa empati. Nah ini agak berat bagi kita untuk menumbuhkan rasa empati ke orang lain gitu, tapi ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, bisa meresapi apa-apa yang mereka rasakan, mungkin ini bisa menumbuhkan rasa empati sehingga kita bisa, if I were you gitu ya. Jadi kalau aku jadi kamu, rasanya seperti ini gitu ya? Ya, itu betul sekali. Kadangkala kan, pelajaran-pelajaran tentang empati itu kan kita dapatkan misalnya dalam pelajaran di sekolah dan sebagainya. Hmm. Namun, pada saat kita menjadi pendengar yang baik, itu memang benar-benar, bisa ikut merasakan seandainya kita sedang berada di dalam posisi seperti, dia akan seperti apa. Meskipun pengalaman itu sama sekali belum pernah, kita rasakan. Nah, tumbuhnya empati ini juga bisa, dipengaruhi karena sebenarnya permasalahan itu banyak sekali yang, di luar keinginan kita gitu. Jadi ada yang sangat menyedihkan atau pengalaman yang penuh dengan kekecewaan atau penuh dengan, kegagalan dan itu, bisa melatih kita untuk semakin berempati, dengan tenang tanpa, harus melewati pengalaman itu sendiri. Oke, berarti memang sangat luar biasa manfaat dari mendengar yang baik ini ya. Kita yang terakhir nih Mbak Dian, asah diri untuk berpikir kritis. Nah ini yang juga agak berat untuk berpikir kritis, tapi ternyata dengan menjadi pendengar yang baik ini bisa mengasah diri kita untuk bisa berpikir kritis gitu ya Mbak Dian ya? Iya. Mengasah untuk berpikir kritis itu artinya kita tidak, eee, terus sepenuhnya, cerita yang diceritakan itu bisa kita percaya sepenuhnya. Artinya selain kita juga, berpikir kritis, oke berarti masalah intinya adalah ini. Kemudian, si partner bicara kita tadi juga bisa kita ajak untuk berpikir kritis juga. Artinya misalnya nih, ada yang mengatakan, "Ya semua teman saya membenci saya," gitu. Nah, kita bisa mengajaknya untuk berpikir kritis misalnya, "Apa benar semua temanmu itu nggak ada yang suka sama kamu?" Satu aja, wah ternyata dari hasil diskusi itu dia bisa menemukan, wah iya ya ternyata tidak semua orang itu membenci saya gitu. Misalnya ada juga yang merasa saya ini selalu gagal. Nah, karena kita juga memiliki berpikir kritis, masa sih selalu gagal gitu. Coba bisa nggak sebutkan ada satu saja pengalaman sukses yang pernah uh, dialami. Ternyata bisa. Nah, di sini ternyata kemampuan untuk berpikir kritis ini itu juga bisa melatih kita sebagai pendengar yang baik, namun kemampuan ini juga bisa kita tularkan kepada orang yang sedang bercerita kepada kita. Oke, berarti kemampuannya ini dan efeknya ini double impact gitu ya. Tidak hanya ke pendengarnya, tapi juga yang curhatnya juga bisa diajak untuk berpikir kritis. Tidak hanya kita menawarkan solusi, tapi kita gali informasi supaya solusinya juga bisa keluar dari yang bercerita ini gitu ya Mbak Dian ya. Baik, terima kasih Mbak Dian sudah berbagi informasi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sati. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya untuk menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Mbak Dian, selamat pagi. Assalamualaikum, sehat-sehat terus. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini menjaga kesehatan telinga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.